Nah, kembali ke tema Pak Wahyu, ya, riding the wave of 8% economic expansion. Saya mau koreksi sedikit tadi. Ya, tadi yang disebut pertumbuhan ekonomi mencapai sampai dengan 8%. Harapan Pak Prabowo, saya dan kawan-kawan dalam lingkaran Presiden adalah melampaui. We want to surpass 8%. Kita akan melebihi 8%. 8% itu minimal Pak CT. Dan dalam waktu yang diberikan, saya diberikan berapa lama Pak Wahyu? Ya, saya kan politikus Pak CT. Suka omong-omong ini. Tapi omong-omong yang ada daging, ya, bukan tulang, ya, omong-omong bukan tulang. 8% ini minimal. Dan saya semakin yakin sudah 4 bulan ya, hampir 4 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya sudah di mana-mana, saya sudah beberapa negara untuk mencari investor, untuk ketemu pengusaha, ketemu pemerintah. Di Beijing, di Amerika, di Brazil, di Baku, di London, di mana-mana. Semakin di Qatar, di Emirat, semakin optimis Pak CT. Saya semakin optimis kita akan melampaui 8%. Mungkin bukan tahun ini, tapi sudah pasti tahun depan. Dan selanjutnya 8%. Kenapa? Ini beberapa hal. Yang pertama, ada program-program baru yang belum di dalam program pemerintahan yang sebelumnya. Yang pertama, makanan bergizi gratis. Ya. Saya bisa bicara berjam-jam untuk mengenai program makanan bergizi gratis. Namun, ya kenapa itu dimulai, itu ide Pak Prabowo 18 tahun yang lalu. Dia mencetuskan ide ke saya untuk makan gratis itu 18 tahun lalu. Karena dia lihat stunting. Waktu itu 30%. Stunting tahun ini 25%. Hanya berkurang 5% dalam 18 tahun. Tapi itu, oke, itu topik lain. Ini topik hari ini ya Pak CT, ini economic expansion ya. Nah, salah satu penyebab bahwa kita akan menuju dan melampaui 8% adalah makanan bergizi gratis. Mungkin kawan-kawan dari Kementerian Keuangan akan nanti bisa jelaskan. Hanya saja bahwa dengan ditambah 100 triliun rupiah dari realokasi anggaran yang tadi disebut penghematan, pemangkasan, ini dan itu yang menimbulkan banyak salah pengertian sehingga ada sebagian mahasiswa turun ke jalan teriak-teriak Indonesia gelap, tapi sebetulnya tidak mengerti dan mungkin belum diberikan penjelasan bahwa yang 306 triliun rupiah yang terjadi dari penghematan itu bukan pengurangan. Itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Bukan. Itu ada realokasi dari program-program yang dinilai tidak perlu. Yang dulu saya bilang konyol ya, berapa minggu lalu ya Pak Wahyu. Dapat perhatian dari banyak netizen. Program konyol. Dari program-program yang tidak perlu, itu nanti akan reallocate ke program-program yang perlu. Antara lain, makanan bergizi gratis. Dan sudah ditetapkan 171 triliun rupiah untuk makanan bergizi gratis. Dan menurut kawan-kawan di Bappenas, ini akan menambah pertumbuhan ekonomi dari tadinya 0,83%, 71 triliun akan menambah jadi 1,99%. Pertumbuhan, penambahan.
Itu sudah 2%. Dan Pak Prabowo bertekad untuk menambah lagi. Mungkin tahun depan. Kita tambah lagi dari 171 triliun, menambah lagi, bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,99,5%. Itu hanya dari makanan bersih-gratis. Kenapa? Karena uang ini akan masuk ke real economy. Real economy berarti apa? Nanti diperlukan 82 juta butir telur tiap hari. Perlu sayur-sayuran, perlu daging ayam, perlu susu, perlu banyak hal untuk menjadi inputs untuk jadi menu dari makanan gratis ini. Coba dipikirkan, itu berapa perunggasan yang diperlukan untuk menghasilkan. Dan ini banyak akan nanti disuplai, dipasok oleh mak-mak di desa-desa. Tujuan Pak Prabowo adalah ratusan triliun rupiah itu akan nanti dibelanjakan di pedesaan. Dan tujuan Pak Prabowo adalah ini nanti mendorong keikutsertaan kehadiran dari UMKM, koperasi dan BUMDes. Bukan dari konglomerat seperti saya atau Pak CT. Ini pelaku-pelakunya ada pelaku menengah kecil. Dan saya kira Pak CT saya dan kawan-kawan yang sudah lebih besar, kami rela ya Pak CT. Kenapa? Karena self-interest, kalau nanti rakyat kita yang selama ini belum makmur, belum sejahtera, nanti jadi makmur, jadi sejahtera, ada daya beli, menjadi nasabah dari Pak CT, Bank Mega, betul nggak? Nasabahnya Ibu Sandra, Mandiri. Saya dengar ada bank rakyat di sini ya, ada bank rakyat di sini, biarin. Jadi nasabah bank rakyat. Jadi konsumen dari pabrik-pabrik sepatu, pabrik-pabrik lain. Nah, ide di dalam program MBG ini adalah kita akan ciptakan 30.000 dapur, Pak CT. Masing-masing dapur itu perlu 50 karyawan, Pak CT. Itu sudah 1,5 juta orang bekerja di bidang baru. Dan orang-orang ini akan digaji, akan diberikan imbalan. Mereka juga akan nanti belanjakan di desa-desa mereka. Ini juga memicu pertumbuhan. Ya. Ini maaf ya, ini bukan kuliah makroekonomi ya. Tapi saya kira para pelaku di sini semua kan ada ya. Pelaku ekonomi juga ya di sini. So saya kira bapak-bapak ibu bisa mengerti. This is Keynesian economics. This is economic stimulus. Uang masuk ke pedesaan, uang masuk ke real economy.